Ya, hello, good morning. We learn about English study ya. Kita masih belajar di chapter 7 ya, tentang limbah was ya. Nah, kita open books ya. Ini yang buku paketnya bahasa Inggris. Nah, kita sekarang itu bahas tentang news item ya. Jadi nanti apa pengertiannya, definition about news item, ada generic structure-nya ya. Nanti kita bahas. Nah, tentang ini ya. Kemarin itu kan kita baru membahas tentang limbah di rumah ya, atau difference limbah kelas di kelas atau di rumah ya, apa aja. Nah, kita bahas sekarang itu bahas news itemnya ya, jadi teks beritanya. Mungkin udah nggak asing ya kalian dengar news item itu ada di pelajaran zaman SMP ya, junior high school. Nah, di sini ada text structure ya, tentang news item itu, generic structure-nya itu ada opening, main event, elaboration, closing ya. Nah, jadi nanti kalian mana nih, opening itu apa, main event itu apa, jadi nanti ada penjelasannya ya. Nah, kan news item itu berita ya, biasanya suka ada di koran, magazine, atau di TV ya, television, berita-berita. Nah, jadi kita bahas nih pengertian news item. Nah, di sini ada pengertian ya dan tujuannya. News item ya. Nah, jadi news item adalah jenis teks yang memberikan informasi mengenai kejadian atau peristiwa harian ya. Nah, di sini ada struktur dan ciri kebahasaannya. Yang pertama main event. Main event itu. Jadi main event itu inti kejadiannya ya, biasanya disimpan di atas. Nah, kalau yang kedua itu background. Nah, kalau yang kedua itu background event itu biasanya menceritakan latar belakang peristiwa atau kejadian ya. Jadi siapa yang terlibat dan lokasi kejadian. Itu di paragraf kedua biasanya. Nah, kalau yang paragraf ketiga itu short itu adalah kesimpulan ya. Jadi komentar, saksi kejadian, pada para ahli itu biasanya di paragraf ketiga. Ya, jadi paragraf ketiga itu adalah kesimpulan, komentar ya, saksi kejadian. Biasanya itu ada di paragraf terakhir. Nah, ada juga di sini ciri-ciri dari news item ya. Jadi informasinya singkat, fokus pada suatu kejadian, dominan menggunakan saying verb ya, seperti diberitakan, dikutip, mengatakan, memberitakan, dan sebagainya. Dan umumnya itu menggunakan action verb ya. Jadi ini dia itu menggunakan kata kerja present, menunjukkan aktivitas ya. Jadi yang sekarang-sekarang. Nah, oke, penjelasannya sampai situ. Nah, kalau ini ada contoh-contoh dari limbah-limbah ya. Nah, kalau yang sekarang ini tugas buat kalian ya. Jadi ini ada Baca, tugas oke, ya. ada Yang satu, pertama kedua, itu you tugasnya ada make a usable object from waste. For example, making a flower pot for use bottle ya. Jadi misalnya itu contohnya kalian bikin pot bunga ya dari botol, atau bebas terserah kalian ya. Yang number 2 itu you make paragraph of news item about your was utilization. Jadi kalian itu bikin paragraf news item ya, tentang berita tentang manfaat pemanfaatan limbah ya. Jadi kalian kan udah bikin ya, nomor 1 itu misalnya bikin pot bunga. Nah, nomor 2 itu kalian dibikin paragraf ya, dibikin paragraf. Oke, thank you ya for attention.